Setelah minggu kemarin banyak mal-mal besar di Surabaya yang masang pagar pengaman setinggi 2,5 meter, sekarang ramai mal-mal di Jakarta juga memasang pagar pengaman yang sama. Dari mulai Kokas sampai dengan Blok M Plaza yang udah berdiri 35 tahun tanpa gerbang, mendadak tahun ini ikut membentengi diri. Hal ini membuat warganet berspekulasi kalau ini adalah persiapan menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran di bulan Agustus nanti. Karena kalau kita mengacu pada 3 tahun terakhir, aksi besar-besaran seperti Cipta Kerja, peringatan darurat, sampai dengan aksi bubarkan DPR, itu semuanya terjadi di bulan Agustus. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, butuh satu pemicu, dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Aduh, titik terendah bangsa ini adalah ketika dikasih wejangan sama koruptor bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masyarakat yang mempertanyakan apakah benar ada isu demo pada bulan Agustus 2026 ini. Karena masyarakat maupun netizen melihat fenomena seperti mal-mal besar di Jakarta, Surabaya mulai melakukan pemagaran ya. Sehingga ada dugaan kuat dari masyarakat ini bakal ada demo besar yang katanya yaitu demo seperti demo 98 ya. Nah, banyak netizen mempertanyakan kenapa seperti mal-mal besar di Jakarta, di Surabaya lebih dulu tahu bakal ada demo besar, sehingga mengantisipasi supaya tidak terjadi penjarahan, makanya dibuat pagar ya. Artinya mereka sudah dapat info lebih dulu atau memang mereka di belakangnya. Kita tahu bahwa pemilik mal besar ini adalah bagian dari oligarki ya. Banyak juga spekulasi yang beredar di sosial media ya, dugaan netizen demo bulan Agustus ini tidak lain adalah ya untuk menaikkan Gibran sebagai presiden menggantikan Prabowo. Jadi kalau dikaitkan apa yang pernah disampaikan oleh pengamat militer yaitu Ibu Koni Bakri yang mengatakan bahwa Prabowo menjadi presiden hanya 2 tahun saja. Memang kalau kita kaitkan apa yang disampaikan Ibu Koni, memang ini sudah sampai ya, yaitu hampir sudah 2 tahun Prabowo menjabat sebagai presiden. Dan netizen juga mengkhawatirkan jangan sampai kalau seandainya benar terjadi demo pada bulan Agustus 2026 ditunggangi kepentingan-kepentingan daripada geng Oslo. Banyak yang penasaran kenapa beberapa mall besar yang ada di Konoha itu mendadak dipasangin pagar yang tinggi banget gitu. Terus pas di ujungnya itu dipasang lilitan kawat besi. Kalau alasannya buat estetika, nggak mungkin. Justru malah kelihatan seperti di penjara. Terus kalau alasannya buat ngatur orang keluar masuk, ya lebih nggak masuk akal lagi. Mana ada orang yang mau masuk ke mall sampai manjat pagar? Kecuali ada kerusuhan. Ya bener, dia bakal manjat pagar buat menjarah. Tapi apa mungkin mereka mau buang-buang duit buat pasang pagar tinggi kalau nggak ada sesuatu yang bikin mereka siap-siap seperti itu? Pasti ada. Karena gue penasaran, ya akhirnya gue tanya sama beberapa temen yang ada di Konoha. Nah, hasilnya gimana? Gua nggak bisa ceritain detailnya. Tapi kesimpulannya, ada mantan yang udah siapin kerusuhan di Konoha supaya anaknya bisa jadi Hokage ke-9. Pernah denger juga kan dulu itu ada isu kalau Hokage ke-8 ini cuma dikasih waktu 2 tahun untuk berkuasa, terus bakalan digantiin sama anaknya. Kayaknya sebentar lagi itu bukan cuma isu, tapi berubah jadi asu. Sekarang yang perlu dilakukan oleh rakyat Konoha adalah siapin mental kalian. Dah, gue cuman bisa bilang begitu aja. Oke? Tapi loh. Tapi perlu di sini saya gambarkan bahwa potensi ancaman atau bahaya yang akan terjadi dengan republik ini adalah pembenci Prabowo yang ingin memutuskan, yang ingin menghentikan langkah Prabowo tidak sampai 5 tahun. Kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang punya kepentingan besar ingin menguasai republik ini, terutama adalah oligarki dan kedua adalah geng Solo. Kenapa saya melibatkan geng Solo di sini? Kenapa saya melibatkan oligarki yang ingin Prabowo segera jatuh? Yang pertama, di masa kepemimpinan Prabowo, oligarki tertutup ruang geraknya, tidak sebebas dulu-dulu, sehingga mereka untuk mendapatkan jalannya kembali, mereka harus menghentikan langkah Prabowo. Yang kedua, geng Solo tidak ingin Prabowo lanjut sampai 5 tahun. Karena mereka sudah mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan nasional. Indikasinya apa? Kita melihat aksi mahasiswa dengan tagline
Reformasi Jilid 2. Kita semua ingat Reformasi Jilid 1 tahun 98. Desakan mahasiswa, desakan rakyat pada saat itu, sehingga membuat Presiden Soeharto mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan. Dan secara konstitusi digantikan oleh wakil presiden yang saat itu dijabat oleh B.J. Habibie. Sehingga ketika ada rencana demo besar mahasiswa dengan tagline-nya adalah Reformasi Jilid 2, tidak lebih dan tidak kurang, peristiwa 98 itu mereka harapkan kembali terjadi. Desakan mahasiswa, desakan rakyat, Presiden Prabowo menyatakan diri mundur, dan secara otomatis Gibran mengambil alih tongkat kepemimpinan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai anak bangsa, saya tentunya punya masukan. Presiden Prabowo harus sampai 5 tahun menjalankan pemerintahan. Kemudian periode keduanya beliau cukup menjadi guru bangsa saja, tidak perlu melanjutkan menjadi presiden. Itu akan lebih terhormat dan mungkin kondisi bangsa bisa diselamatkan. Itu lebih baik ketimbang Bapak Prabowo dihentikan di tengah jalan dan digantikan oleh Gibran. Itu akan menjadi sebuah persoalan besar untuk bangsa ini. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Ruslan Buton, Panglima Sekretariat Ekstrim Nusantara. Di bulan Agustus ini katanya akan ada demo besar-besaran seperti tahun 98. Pesan gua ya, mudah-mudahan video ini nyampe ke semuanya. Guys, kita orang Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah kita dari tahun 98 sampai sekarang selalu juga pasti ada yang tidak setuju dan ada yang merasa pemerintah itu tidak becus. Tapi, becus tidak becusnya, Anda pro atau tidak pro sama pemerintah. Kalau terjadi chaos dan kemudian bangunan-bangunan dirusakin, rumah-rumah dibakar, semuanya. Ini adalah negara kita. Negara kamu, negara saya. Jangan sampai hal itu terjadi. Nggak ada gunanya. Kalian hanya akan menambah beban buat saudara-saudara kita yang lain yang sedang kesusahan. Orang-orang nggak ikut-ikutan, orang-orang yang juga sama-sama susah cari makan, akhirnya hancur-hancuran, mereka harus keluarin biaya lagi. Kamu ada potensi meninggal dunia karena bentrok dengan aparat, kamu juga ada potensi ditangkap, orang tuamu sedih. Kita tahu bahwa sebagian dari orang-orang ini sudah pasti cipta kondisi, mereka kemungkinan besar menerima bayaran untuk bikin chaos. Tetapi ayolah, ini adalah negara Indonesia kita. Kalau kita gampang terpengaruh kayak begitu, ujung-ujungnya jadi apa? Mendingan kalau kalian butuh duit, janganlah sampai jadi orang-orang bayaran seperti itu. Kalau memang tujuannya adalah tidak setuju dengan pemerintahan yang sekarang, pakailah cara-cara yang baik, jangan ikut-ikutan konsep-konsep begini. Karena ujung-ujungnya, kalau kalian memang punya hati untuk memperbaiki Indonesia, kalian bukan memperbaiki Indonesia, tapi kalian akan ngancurin Indonesia lebih hancur lagi. Dan kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor asing juga akan sangat turun, dan peradaban kita akan makin terlihat seperti binatang. Oke guys, jadi dengan segala hormat, kalau kamu ada tawaran untuk ikut rame-rame, come on, Jakarta, Indonesia, semua kota dimanapun adalah rumah kita. Mari kita jaga bersama. Demo boleh, tapi jangan sampai ngerusak-ngerusakin barang, karena itu semua nggak ada gunanya. Dan terutama kamu pendemo profesional yang terima bayaran, yuk banyak cara untuk cari uang. Dan Asron Aji bisa kok ngajarin kamu caranya untuk dapat uang tanpa harus lempar-lempar api ke orang lain dengan alasan nggak setuju sama pemerintah. Pemerintah kita banyak kekurangan, tetapi kalau kamu ngancurin Jakarta, kamu ngancurin Surabaya, kamu ngancurin kota-kota besar yang lainnya, kamu yang kurang, bukan pemerintah yang kurang. Oke? Mari kita jaga Agustus agar tetap kondusif dan kita sayangi Indonesia. Semua orang khawatir Agustus bakal ada apa. Gue juga denger itu, desas-desusnya ada. Semua orang udah ngomongin soal kenapa berita-berita demo itu nggak muncul ya. Kayaknya dijaga nih sama Komdigi. Jadi berita-berita demo itu ditekan sama Komdigi biar nggak naik ke permukaan. Karena takut akumulasinya akan berdampak buruk. Bentar lagi kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan ada banyak keyakinan disitulah bakal ada aksi yang keras. Jangan kasih alasan untuk membuat aksi yang sudah direncanakan ini tambah parah lagi. Dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, minta tolong banget ini mah. Minta tolong banget. Gue tahu persis apa yang terjadi di Agustus. Kan ini mensrea. Kemarahan publik waktu Agustus itu jadi pembahasan kami di sini. Ini untung 10.000 orang nongol, hampir tidak. Nah, ketemu Agustus lagi. Ada banyak momen nih, kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Afan Kurniawan, tidak ada
keadaan yang berubah dari tuntutan masyarakat tahun lalu, janganlah ditambah sama pernyataan-pernyataannya Pak Prabowo. Kalian harus sadar, peta politik menuju 2029 udah mulai dari sekarang. Yes, koalisi raksasa yang lo lihat sekarang ini punya bom waktu, dan kita anak muda bakal jadi penonton utamanya. Lihat aja manuvernya. Pak Jokowi udah mulai turun gunung safari politik buat ngamanin eksistensi dinasti Solo dari marginalisasi. Tapi di sisi lain, Pak Prabowo kelihatan lebih srek ngandelin Seskap Teddy buat agenda-agenda krusialnya ketimbang sang wapres. Kalau pola Seskap Teddy lebih penting dari Gibran ini berlanjut, 2027 fix bakal jadi ajang perang safari antara dua kubu ini. Sebagai pemilih mayoritas nanti, kita butuh figur penyeimbang. Pak Anies secara intelektual memang kuat, tapi secara realistis, residu polarisasi masa lalunya bikin ruang gerak politiknya sering macet. Terus ada sosok Kang Deddy Mulyadi yang populis abis di Jabar. Tapi kalau bicara kapasitas birokrasi dan eksekusi makro se-Indonesia, portofolionya masih butuh validasi lebih. Nah, kalau kita mau ninggalin ego dan murni pakai hitungan politik rasional, profil Mas AHY ini menarik banget buat dibedah. Ini bukan soal endorsement, tapi soal portofolio. Secara hitungan, dia dapat sweet spot. Dia ada di kabinet ngejalanin agenda Prabowo sebagai Menko, tapi dia juga nakoda Partai Demokrat yang independen, gak bisa disetir gitu aja. Ditambah lagi, dia naik lewat jalur meritokrasi militer, bukan karbitan privilege. Bahkan Pak Prabowo sendiri pernah ngasih lampu hijau nyebut Presiden AHY. Kombinasi rekam jejak bersih dan posisi tengah ini yang secara objektif bikin dia jadi aset politik mahal saat ini. Intinya, anak muda nggak butuh juru selamat. Kita cuma butuh pemimpin yang kapabel, stabil, dan gak bawa beban masa lalu. Jadi, kalau menurut hitungan logika lo sendiri, siapa figur yang paling pas masuk matriks ini? Mari debat sehat di kolom komentar. Pak Presiden, mawas dirilah. Belum lama ini Presiden menyerukan, wahai para pengurus negara, ingatlah topimu, sepatumu, seragammu, kendaraanmu, dan seluruh hidupmu dibiayai rakyat. Maka, kata Presiden, mawas dirilah. Mewakili pihak yang membiayai Presiden beserta seluruh perangkatnya, kami rakyat juga ingin berseru, Pak Presiden, mawas dirilah. Rakyat menunggu pemimpin adil, bijak bersari, pemimpin yang menunjukkan satunya niat, pikiran, omongan, dan perbuatan. Amerika itu dikendalikan oleh oligarki dari Israel. Siapa yang maju jadi presiden harus sepersetujuan oligarkinya Israel. Indonesia kalau Bapak tidak selamatkan sekarang dan tidak melawan solo oligarki Parcok, dan Bapak masih tetap ragu untuk membereskan mereka, maka Indonesia akan yang menentukan presiden Indonesia adalah oligarki yang ada di Singapura yang menentukan presiden Indonesia. Artinya Bapak betul-betul sudah, gara-gara kelambatan Bapak mengambil keputusan untuk membersihkan geng solo oligarki Parcok, maka Bapak sebenarnya menghantarkan Indonesia menjadi negara yang tidak merdeka lagi, tapi dikuasai oleh oligarki. Itulah saya pikir uraian saya kepada publik. Saya katakan, gerakan solo oligarki Parcok sedang terjadi betul-betul. Saya ibaratkan geng solo oligarki Parcok dan Parjo sedang memakan bubur panas Hambalang dengan menyerang pusat komando operasi 3 obor Presiden Prabowo, itu obor pemberantasan korupsi, obor penertiban oligarki, dan obor pengembalian aset, dengan mensasar komandan dan pusat komandonya Sapri Samsudin, dan sekarang sudah mengarah kepada Presiden Prabowo. Oke, kepada rakyat Indonesia, mari kita waspada. Ini terjadi benar-benar serangan balik oligarki dan Parjo, Parcok, dan Solo kepada Presiden Prabowo. Silahkan, saya lebih memilih siapapun yang memasang badan dan melaksanakan agenda untuk pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara. Siapapun dia. Kalau saya berharap sih masih Presiden Prabowo jangan lambat mengambil sikap. Ada faksi di dalam pemerintahan Prabowo yang memihak ke solo oligarki Parcok. Dugaan saya itu yang terjadi. Bahwa ada faksi di dalam pemerintahan Prabowo yang memihak ke geng solo oligarki Parcok untuk menggagalkan agenda
3 agenda utama Presiden Prabowo, yaitu pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara. Nah, coba lihat framingnya. Framingnya sangat menurut saya agak sangat sadis lah. Coba bayangkan, pada saat ketemu emas dan uang di tempatnya Febri, yang dikaitkan Febri Diansyah, langsung dinaikkan berapa jam kemudian bahwa itu adalah emas dan uangnya Syafri Samsudin. Saya lebih 30 tahun mengenal Syafri Samsudin. Saya betul-betul saya bilang betapa negara ini rusaknya karena hanya framing seorang. Saya paham dia. Gak mungkin melakukan itu. Gak mungkin. Kalian boleh berbohong. Kalian boleh memframing, tapi saya menyatakan saya paham dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak sekali framing yang dimunculkan oleh pemain medsos dan kelihatannya terorganisir oleh saya mengamati sumbernya semua adalah dari grup medsos geng Solo oligarki Parcok atau mungkin juga faksi dari dalam pemerintahan Prabowo yang menyerang betul-betul pusat komando daripada 3 agenda utama Presiden Prabowo. 3 agenda utama Presiden Prabowo adalah pemberantasan korupsi, penertiban oligarki perampok negara, dan pengembalian aset negara. Nah, pusat komandonya itu memang ada di tangan satu orang yang namanya Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin kita tahu bahwa dia teman lama sekali satu kamar dengan Prabowo waktu masih di Akmil, dan beliau memegang 2 jabatan, yaitu ketua Dewan Pengarah Tim Penertiban Kawasan Hutan dan ketua Dewan Pengarah Badan Industri Mineral. Nah, tim PKH ini itu bukan sebagai, dia adalah lembaga negara, bukan lembaga pemerintahan, karena itu dibawa namanya Dewan Pertahanan Nasional yang ketuanya adalah Presiden Prabowo dan ketua hariannya Menteri Pertahanan. Badan Industri Mineral itulah memang pemerintah, tapi ketua pengarahnya juga Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan ketuanya adalah Menteri Ristek dan Titi dan CTO dan antara yaitu Pak Sigit, Profesor Sigit. Nah, 2 ini memang berhadapan semua dengan oligarki. Yang sama ini merampok negara. Dia berhadapan dengan, mohon maaf, jenderal-jenderal Parcok dan Parjo yang menjadi pelindung mereka. Berhadapan dengan tokoh-tokoh politik yang dibiayai oleh oligarki. Jadi memang sangat dimaklumi serangan tersebut terhadap pusat komandonya Prabowo. Nah, sehingga framing yang muncul terus seakan-akan jadi bayangkan saya udah muncul framing bahwa ke pribadi Syafri mulai muncul dari bocornya seakan-akan ada pertemuan yang sangat memojokkan Syafri Samsudin di pertemuan tersebut. Nah, dengan memojokkan itu artinya 2 kemungkinan, apakah pertemuan itu memang ada? Ya kan? Kalau ada, artinya ada faksi di pemerintahan Prabowo yang membocorkan pertemuan presiden. Kalau tidak ada, artinya ada yang mengarang bahwa seakan-akan ada pertemuan yang semua memojokkan Syafri Samsudin. Memojokkan Syafri Samsudin sama dengan menghantam Prabowo. Itu kita harus baca demikian. Bukan Syafri Samsudin yang dihantam, karena 2 posisi tersebut, ketua harian penertiban kawasan hutan dan ketua Dewan Badan Industri Mineral. Saya katakan, ketua penertiban kawasan hutan itu membabat semua adalah oligarki perampok negara. Membabat semua mafia-mafia, bintang-bintang Parcok dan Parjo yang ada di belakang pelanggaran tersebut. Sebagai gambaran, tim ini belum nyampe 1 tahun lebih bekerja dan sudah mengidentifikasi ada 8 juta hektar pelanggaran hutan. Ada 6 juta hektar sudah diambil. Ada 4,1 juta hektar sudah diserahkan ke Danantara. Itu dari hutan dan tambang. Di Badan Industri Mineral ini memang ditata agar
para pemain tambang itu tidak lagi seenaknya. Dan mereka inilah yang merampok negara. Dan hanya ada di tangan satu orang, yaitu namanya Sapri, Jenderal TNI Purnawirawan Sapri Samsudin. Apa framing yang dilakukan yang tidak masuk akal sama sekali sebagai orang yang lebih dari 30 tahun bersama beliau, dikatakan bahwa emas dan uang yang ada di tempat Febri itu adalah uangnya Sapri Samsudin. Ini kan keji, fitnah keji. Setelah itu nggak berhasil, muncul lagi bahwa itu punya Prabowo untuk kampanye 2029. Ini keji betul kalian. Keji betul kalian. Sekarang, kemarin lucu sekali. Saya dialog di diskusi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama Jenderal Gatot Nurmantio dan lain-lain. Ahmad Yani menyatakan ada menteri yang sedang diminta izin kepada presiden untuk diperiksa. Dan saya tahu nama menteri itu. Sekarang geng Solo oligarki Parcok dan mungkin faksi geng SOP dalam pemerintahan SBY, Prabowo, langsung di-framing bahwa yang dimaksud adalah Sapri Samsudin sudah akan diperiksa. Jahat kalian. Tapi mereka berani karena Presiden Prabowo sepertinya ragu dalam menertibkan geng Solo oligarki Parcok dan Parjo yang ada dalam pemerintahannya. Akhirnya dia sekarang merasa ternyata Presiden Prabowo lebih menonjol hatinya Rinto daripada otaknya yang ngerambut. Artinya dia menyatakan Pak Prabowo nggak berani melakukan penertiban pada geng Solo oligarki Parcok, maka mereka melawan dan melakukan rekayasa bahwa seakan-akan rekayasa dan memberikan isu untuk menyerang pusat komando agenda utama Presiden Prabowo, yaitu pemberantasan korupsi, penertiban oligarki perampok negara, dan pengembalian aset negara. Itu yang sedang terjadi. Jadi saya berharap saudara Indonesia melihat ini, bahwa ini adalah jelas serangan oligarki Parcok kepada Prabowo. Dan saya dari awal menyatakan Presiden Prabowo hanya bisa melaksanakan 3 agenda tersebut apabila dia steril dari geng Solo oligarki Parcok, yang saya istilahkan dia harus berani memakan bubur panas geng Solo oligarki Parcok. Tapi sepertinya sekarang kalau tidak hati-hati berbalik, maka geng Solo oligarki Parcok lah yang memakan bubur panas Hambalang dan dimulai di tengah, yaitu menyerang pusat komando agenda utama Presiden Prabowo. Semoga tidak terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melawan Prabowo. Itulah. Untuk melawan Prabowo? Ya, untuk melawan Prabowo. Karena memang apa indikasinya, Bang? Nah, indikasinya menurut saya ini indikasinya saya lihat begini. Tapi Pak Prabowo nggak goyang. Itu namanya gerakan yang ada untuk menghalangi Prabowo memperlakukan ekspor satu pintu. Itu tantangannya besar sekali, termasuk di dalam kabinet. Nah, Pak Prabowo sudah saatnya, saya bilang Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo terlambat kembali di 17 Agustus 2026, itu sudah harus menyingkirkan, sudah selesai waktunya berterima kasih kepada Jokowi dan kawan-kawan. Sudah selesai, sudah 2 tahun mereka menjabat gitu. Sudah saatnya bahwa Prabowo yang punya kabinet, bukan lagi keberlanjutan dari Jokowi. Nah, orang-orang yang menurut saya yang susah untuk melakukan, yang susah kita mengharap melakukan penertiban, itu harusnya di out. Kita kasih contoh lah. Apakah kita bisa percaya bahwa Bahlil bisa menertibkan tambang? Sementara pada saat Jokowi, dia diberikan kekuasaan membagi-bagi tambang. Oke? Apakah kita percaya bahwa Raja Juli berhasil menertibkan hutan? Pada saat dia wakil kepala BPN, dialah membagi-bagi. Apakah kita, mohon maaf aja, apakah kita percaya kepada senior kita Airlangga Hartarto, yang kita tahu persis, dialah yang
ini undang-undang cipta kerja yang memberikan keluasan semua. Jadi orang-orang yang, untung cepat dia dulu, ya kayak Erick Thohir lah. Tidak mungkin kita bisa mengharap pembenahan BUMN dengan Erick Thohir masih ada. Jadi orang-orang yang pernah digunakan oleh Jokowi untuk memberikan pintu karpet merah kepada oligarki itu harusnya dibuang. Karena itulah menghalangi Prabowo untuk melakukan sesuatu, melakukan penertiban kepada oligarki. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan menurut saya waktunya hanya Agustus, sampai Agustus ini. Kalau sampai 2 tahun, kan ingat ya bahwa Jokowi itu menurut Koni ya dikasih waktu Pak Prabowo berkuasa 2 tahun. Setelah itu 20 Oktober ya. 20 Oktober 2026. Ketika Mokhtar Yadi Mekarta yang memberikan 30 hektar lahannya kepada pemerintah, itu apa juga menunjukkan bahwa kelompok oligarki yang di sekitar Jokowi itu mulai terpecah dan sebagian sudah mulai memahami bahwa ya mereka itu memang harus patuh kepada kepala negara atau rezim yang baru. Oke, kita harus beri apresiasi hal seperti itu, tapi kita juga harus tahu lah, pejabat-pejabat yang jadi pemasar Meikarta juga harus bertanggung jawab dong. Kita tahu bagaimana Zulkifli Hasan itu selalu menjadi bemper oligarki di mana-mana. Kan datang Suryo Paloh, ya kan? Wah, kayak apa gitu semua. Jadi, tapi ginilah, bahwa saya melihat oligarki juga ini kan harusnya mulai sadar bahwa Pak Prabowo ini nggak kendor sama sekali. Jangan berharap bahwa dia berubah. Berbagai ancaman dialami dia dihadapi. Nah, dan berbagai cara dia lakukan. Jadi saya berharap sih, beginilah, kita tahu semua punya oligarki dari dulu. Ya kan, mulai Bung Karno saya bilang tadi, Pak Harto punya, yang lain punya. Nah, yang Bupati aja punya. Bupati aja punya. Betul. Nah, Bupati punya kota, oligarki semua. ya gubernur punya ya. Punya oligarki semua. Ya. Nah, ini menurut saya udah Pak Prabowo tahu bahwa ini yang merusak negara. Saya begini, kesempatan ini saya gunakan. Kenapa sih oligarki ini bahaya sekali, Pak? Ya. Oligarki lah yang menyogok penegak hukum. Sehingga siapa yang tidak pernah ada orang yang bisa menang melawan oligarki. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Oke, tidak pernah ada bisa menang. Oligarki lah yang menyogok politisi. Sehingga dia bikin aturan sesuai dengan dia inginkan. Undang-undang, perda, dan lain-lain. Itulah oligarki yang bikin. Menyogok politisi. Oligarki lah yang menyogok pejabat. Dan membiayai pejabat menjadi bupati, gubernur, presiden. Itulah oligarki. Nah, yang mau dibersihkan Prabowo itu oligarki, penyelundup, pengempang pajak, judi online, Pak Parcok, itu berkumpul di bawah komando daripada Jokowi. Nah, ini sudah sampai di titik itu. Itulah selalu saya katakan, ini berhati-hati. Dan kita harus lihat bahwa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini adalah ada orang yang tidak mau rela kehilangan kekuasaan, yaitu Joko Widodo. Tidak rela kehilangan kekuasaan. Ingat, pada saat dia mencoba menggerakkan gerakan 3 periode, diutuslah semua ketua partai politik, kita harus sebutkan. Airlangga Hartarto atau Golkar yang mensponsori, Muhaimin Iskandar mensponsori, Zulkifli Hasan mensponsori, Lanyala Mataliti mensponsori agar 3 periode. Ya kan? Setelah itu gagal karena Megawati ngotot, nggak bisa, kita harus beri apresiasi Pak Megawati bahwa kita harus hormati konstitusi. Dia paksakan anaknya lewat keputusan MK. Yang kita tahu persis bahwa bayangkan putusan MK itu dimasukkan hari Sabtu, hari libur, dan dianggap sah pada hari libur. Kemudian pasti publik harus ingat bahwa kakak ipar, adik ipar yang ada di sana tuh ketua MK siapa? Ya. Membikin keputusan yang 2 kan gugatan, batas umur atas, batas umur bawah. Batas umur, dan dia komprehensif, batas umur bawah hari ini kita udah selesaikan, tapi batas umur atas belum. Artinya ini inti untuk mengancam Prabowo. Akhirnya Prabowo kan jam 12 mengumumkan bahwa
mencalonkan Gibran di Kertanegara tanpa kehadiran Gibran. Akhirnya sidang yang batas umur atas dibatalkan. Oke. Nah, Pak Jokowi juga melakukan aparat hukum hukum saat itu. Semua calon-calon yang diperkirakan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, dan saya dapat 2 nama, saya mau sebutkan, itu dikriminalisasi. Akhirnya Prabowo terpaksa mengumumkan tadi dan memilih Gibran. Nah, ketidakrelaan itu. Nah, pada saat itu tidak rela, akhirnya ingat tanggal yang paling menentukan juga tanggal 13 Oktober 2024. Terjadilah pemanggilan